wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Al-Mulia Bangkalan yang pada saat hari ini menggantikan Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Kepala Sekolahnya kebetulan sedang ada dinas biduan. Tak lupa saya katakan banyak terima kasih untuk para rekan guru sejawat, ada Bapak Wahyu, Bapak Ibrahim, Ibu Mila, Ibu Mutmainah, dan yang terakhir ada Ibu Farouk Jaya Penubus yang pada kesempatan kali ini meluangkan waktunya dalam kegiatan pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dan tak lupa selamat datang dan terima kasih sudah hadir di tempat yang sederhana, Ibu pengajar praktik dari SMA Negeri 4 Bangkalan yang terhormat Ibu Indi Sofi Fitria. Untuk demi kelancaran acara ini, kegiatan hari ini saya pasrahkan untuk Bapak Ibu Hidayah untuk memimpin doa supaya acara ini berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat saya silakan. Yang terhormat Ibu Indi Sofi Fitria selaku pengajar praktek dari Ibu Fatmawati saya berikan pada hari ini saya mendapat amanah untuk menjadi wakilnya Bapak Munafir, Bapak Kepala Sekolah untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu atau PI2 dari Ibu Fatmawati. Bagi sekolah kita ini adalah guru penggerak yang kedua, tapi yang kemarin itu pas kena P3K sudah pindah. Jadi ini kemarin saya memang meminta Ibu Fatma untuk mengikuti PDCP angkatan 9. Sebenarnya saya cuma karena saya barengan dengan PPG takut barengan, jadi saya memang mengundurkan diri. Jadi Fatma yang mengikuti. Semoga dengan kegiatan PGP angkatan 9 ini Bu Fatma dapat memberikan saya ilmu kepada teman-teman semua, terutama menghadapi kurikulum paradigma baru ini, karena memang harus banyak inovasi dan kreativitas, di mana sekarang ini sudah student center, pembelajarannya sudah bukan pembelajaran yang konvensional. Jadi kalau bukan dari kita sendiri yang belajar, kita juga tidak mungkin maju, tidak bisa maju. Jadi semoga bukan bisa motivasi rekan-rekan semua. Siapa tahu nanti sekarang ini lagi angkatan 11, semoga ada yang hidup lagi angkatan 11, karena memang manfaatnya banyak. Walaupun memang tugasnya banyak juga, kegiatannya padat, tapi insya Allah semuanya juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga kegiatan ini berjalan lancar. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Mulia Bangkalan yang kali ini diwakili oleh Ibu Makasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru
serta Bu Fatma selaku calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Kedua, tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sehingga kita bisa bersama-sama di sini nantinya belajar bersama, sharing bersama, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sangat terima kasih kepada Bu Fatma selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah menyiapkan waktu dan tempat. Begitu pula Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dalam acara hari ini, karena hari ini sebenarnya tujuannya adalah diskusi. Kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait visi guru penggerak, yang mana visi ini nantinya akan diharapkan mampu berpusat kepada murid di masa mendatang. Dan Bapak Ibu sekalian, Bu Fatma di sini merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 yang mana mengikuti pendidikan guru penggerak selama 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Dan diskusi siang ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, karena Bu Fatma sudah dilatih melalui LMS juga secara sinkron dan asinkronus juga. Dan ini nantinya salah satunya Bu Fatma ini insya Allah sudah fasih Bapak Ibu dalam menyusun visi yang berpusat pada murid, visi yang berpihak pada murid. Jadi kami di sini, saya dengan Bu Fatma tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak, tapi kami lebih ke sharing Bapak Ibu. Kami ingin berbagi praktek baik, khususnya Bu Fatma karena sudah melakukan aksi nyatanya juga. Jadi kami ingin melakukan diskusi nantinya yang akan dipimpin oleh Bu Fatma, dan harapannya Bapak Ibu nantinya bisa berperan aktif dalam diskusi ini, karena nanti hasil dari diskusi ini harapannya bisa menjadi refleksi bagi kita semuanya terkait visi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi nantinya, jadi harapannya kemudian juga terima kasih banyak tadi kepada Ibu Wangrasa sudah dijelaskan, karena kan Bu Fatma ini mungkin saat ini satu-satunya guru penggerak dari Bapak. Harapannya nanti lebih banyak lagi. Nanti Bu Fatma juga silakan diajak Bapak Ibu semuanya nanti mengikuti guru penggerak. Insya Allah manfaatnya besar Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir tugasnya dulu, apa sih tugasnya banyak. Pasti Bapak Ibu, namanya orang belajar ini kan pasti ada usaha yang dulu, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa nanti bagi khususnya bagi anak didik kita begitu. Kalian akan sejawat, kita lanjutkan diskusi ini tentang sasaran pada kegiatan hari ini adalah calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, kemudian kepala sekolah yang pada saat ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, lalu ada 5 orang guru atau rekan sejawat, 5 orang murid, dan yang terakhir adalah tenaga pendidikan. Penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta diskusi terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan di sekolah JGP, yaitu di SMP Al-Quran Banten. Dan selanjutnya yaitu kita di sini bermain dalam mengisi kalimat umpam cita-cita kita untuk murid di SMP Al-Quran Banten. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, pertama masuk ke ruangan ini sudah melihat adanya tempelan-tempelan karton berwarna kuning yang ada di depan. Itu nanti saya akan memberikan sebuah sticky note kepada Bapak Ibu, lalu nanti diisikan untuk kepala sekolah atau ibu wakil kepala sekolah nanti akan mendapatkan sticky note berwarna kuning yang sama dengan kertas kartonnya. Lalu untuk Bapak Ibu
Nah, nanti ini dijawab ya Bapak Ibu. Tidak usah kadang Bapak Ibu kita anggap kita bermain peran saja, seperti kita bermain dengan bersama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, ini kita yang pertama, kita memimpikan murid-murid kita yang di sini. Ya, jadi kita tujuannya memberikan pembelajaran itu supaya murid kita ini menjadi orang seperti apa, seperti itu. Dan selanjutnya kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Jadi kita memikirkan dulu, baru kita berakan lebih lanjut lagi tentang percaya bahwa murid kita itu adalah orang-orang seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, ini tadi mengenai murid, sekarang mengenai sekolah. Nah, di sekolah kita tercinta ini kita mengutamakan hal apa? Begitu, tadi kejujuran, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Lalu murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa karena kita ini apa? Apel. Angpau itu menyusun visi. kita adalah pimpinan yang lain. Kondisi sesuai dengan keadaan kondisi murid kita ya Bapak Ibu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan didirikan, kita semua sudah dikumpulkan dan warga sekolah kita ini sudah dikumpulkan untuk menyusun visi. Nah, dari di saat kita menyusun visi, kita cocokkan kembali tentang bagaimana kalimat-kalimat ini yang kita tulis itu sudah sesuai atau tidak dengan visi sekolah kita. Ini media pembelajaran. Jujur saya mendapatkan hal ini dari pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian jika ingin memberikan model pembelajaran yang berbeda. Saya menggunakan sticky note untuk pengecekan tentang pemahaman siswa dan disesuaikan. Ya itu kalau yang tadi berarti capsek. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kita akan lanjut saja Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum yang unggul dalam IPTEK berbasis agama. Nah, ini bagus sekali. Semuanya juga bagus ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya dari guru juga ini ada disiplin dan berakhlak, disiplin dan berilmu,
unggul berprestasi. Baik. Yang kedua, jika kita percaya bahwa murid adalah satu masa depan bangsa, generasi unggul, generasi penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan adab, kedisiplinan, akhlak, kedisiplinan dan kesopanan. Dan ini ada yang menggelitik hati saya sebenarnya. Di sekolah kita mengutamakan manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu ini yang menuliskan ini, saya paham betul maksudnya. Mungkin ini begini Bapak Ibu. Sebagai guru kita juga harus memanusiakan manusia, Bapak Ibu ya. Murid kita itu juga sama dengan kita, sama. Kita sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, begitu Bapak Ibu. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah proses untuk membentuk pribadi yang telah baik atau meraih cita-cita. Ya. Disiplin itu kunci kesuksesan, disiplinan kunci kesuksesan, adab kepada guru itu penting, belajar itu penting. Baik. Yang selanjutnya nomor 5. Kedisiplinan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Mencetak dan menumbuhkan murid yang sukses dan memiliki soft skill. Mengembangkan potensi siswa, keharmonisan ini Pak. Keharmonisan Pak. Ya mungkin ini keharmonisan dalam proses belajar mengajar. Mendidik generasi unggul berkarakter Islami. Mencetak generasi berprestasi. Bagus Bapak Ibu. Kita yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ada paling penting kedisiplinan, ilmu, pengetahuan dan adab harus berdampingan. Ilmu itu penting, tapi adab jauh lebih penting. Adab atau akhlak dan ilmu harus seimbang. Ilmu sangat penting, tapi adab harus diutamakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jawabannya sangat ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Saya pikir nanti Bapak Ibu akan seperti ini. Ini saya mau mengisi apa begitu. Jadi kalau saya lihat dari sini, intinya sepertinya Bapak Ibu sekalian ini sudah sangat sering mempelajari kurikulum yang sudah disusun dari awal sekolah ini didirikan. Baik Bapak Ibu, bagaimana numpaknya kita sekarang menuju ke visi sekolah. Saya yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter dan unggul dalam iptek. Kita coba Bapak Ibu, apakah kita sudah apa yang kita sudah isikan dalam kalimat rumpang tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Dan mungkin ada satu orang, mungkin Bapak Wahyu memberikan pendapat. Kira-kira menurut Bapak Wahyu, visi sekolah kita ini sudah sesuai tidak dengan cita-cita kita untuk murid kita di masa sekarang dan di masa mendatang? Silakan Bapak Wahyu. Mic-nya ada. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari visi sekolah kita, mencetak peserta didik yang berkarakter dan unggul dalam iptek, sepertinya sesuai, karena dilihat dari perkembangan pembelajaran kita dan peserta didik sudah mulai sudah mulai berkaitan dengan iptek seperti itu, sudah mulai berkembang seperti itu. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Itu adalah salah satunya selain berpihak pada murid, ya ini nantinya harapannya adalah
dan mayoritas tadi sepertinya memang lebih menunjukkan ke karakter siswa gitu ya. Jadi kalau karakter siswa itu hubungannya dengan profil pelajar Pancasila itu ada di dimensi berakhlak mulia. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia di sana. Apalagi di sini berbasis pesantren dan memang itu pasti unggulan yang pertama untuk Bapak Ibu. Kemudian terkait nilai Bapak Ibu nanti bisa diuraikan lagi kalau memang berhubungan kita hubungan dengan profil pelajar Pancasila itu nanti ada mandiri, kemudian gotong royong, kemudian ada yang bernalar kritis seperti itu, inovatif dan lain sebagainya. Nanti bisa diuraikan di sana dan alhamdulillah tadi sudah bagus, semuanya bagus, saya baca di sana bagus-bagus. Nantinya visi yang dari Farma ini nantinya bisa menjadi refleksi kita semuanya, sehingga ke depan ketika nanti kita ingin membuat visi lagi, biasanya di sini kalau menyusun visi berapa tahun sekali itu? Evaluasi tiap semester. Oh, evaluasi tiap semester. Jadi saya dan Bu Fatma tidak berniat untuk merubah visi, tidak, Bapak itu hanya ingin memberikan gambaran atau refleksi apa sih, bagaimana sih sebenarnya visi yang diinginkan atau bagaimana visi yang sesuai dengan kurikulum mereka. Gitu. Adakah yang akan kita ubah atau kita tambahkan mungkin Bapak Ibu, atau bahkan kita merasa sudah sesuai atau sudah cukup sesuai? Ini izin untuk memberikan menyampaikan visi saya sebagai penggerak itu. Peserta didik berkepribadian luhur dan mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan prestasi peserta didik secara akademis dan non akademis. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi informasi yang berlandaskan agama Islam. Nah, itu tadi visi dari sekolah kita, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya ini untuk membagikan visi saya sebagai guru penggerak. Saya memiliki visi yaitu mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah berdasarkan iman dan takwa, kreatif dan berprestasi. Nah, Bapak Ibu, saya katakan lagi untuk visi sekolah kita dengan visi saya sebagai guru penggerak, apakah ini berkesinambungan atau ada hal yang harus kami tambahkan di sini? Baik, barangkali siapa Ibu Pak Kasih memberikan pendapat? Menurut saya sudah dari visi Bu Fatma sebagai guru penggerak yang mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah berdasarkan iman, kreatif dan berprestasi. Visinya ini sudah sesuai dengan sekolah kita. Kalau kita tadi sudah melihat visi kita adalah mencetak peserta didik yang unggul berkarakter, berarti ini sudah sama. Hanya saja memang kalau di visi kita ini tidak dijelaskan karakter seperti apa yang diharapkan, karena karakter itu kan banyak macam. Memang di sekolah butuh refleksi seperti ini. Terima kasih Bu Fatma, mungkin ini menjadi masukan untuk refleksi kita berkarakter profil pelajar Pancasila yang memang harusnya kita tumbuhkan pada anak-anak, karena memang karakter profil pelajar Pancasila ini yang memang sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang menumbuhkan anak-anak yang hanya ingin apa yang mereka mau dan karakternya juga tidak terpenuhi. Jadi berusaha memang sudah sesuai dan bisa menjadi refleksi untuk visi kita. Sehingga di sini ada tujuan atau indikator.
untuk merefleksikan visi kita ke depannya. Terima kasih banyak. Tadi sudah dijelaskan juga dan visi di sekolah ini dan juga sudah sesuai Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting adalah visi itu tidak hanya sekedar menjadi slogan, tapi juga benar-benar diaplikasikan. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi melalui visi itu nanti diberikan menjadi visi yang lebih detail lagi dan harapannya nanti bisa dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Kemudian terkait kolaborasi, ini ada satu hal yaitu kolaborasi. Bagaimana sih kolaborasi warga sekolah untuk agar visi itu bisa tercapai? Nah, saya ingin bertanya, salah satu kalau terkait kepala sekolah, guru saya ini semuanya sudah berdukung dan terlibat aktif gitu ya. Namun bagaimana dengan wali murid atau orang tua? Apakah mereka juga diajak kolaborasi langsung terkait program sekolah atau kegiatan sekolah? Mungkin ada yang ingin menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk langsung berkaitan dengan orang tua, di sini kami masih merasa kesulitan karena notabene-nya kita memang dari pondok. Nah, sedangkan murid-murid yang ada di sekolah ini asalnya memang jauh-jauh lokasi sekolahnya. Jadi seperti itu, memang kita merasa kesulitan untuk berinteraksi langsung dengan orang tua siswa. Jadi ketika kita ada apa-apa di sekolah, kita langsung berhubungan dengan pondok atau yayasan seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih.